atau Dalton akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Syifa Uliana Juara dari Algebra. Saya Izzatun Nafsia. Saya Teresa Indonesia. Saya Yunita. Kami akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. Pendahuluan. Teori atom John Dalton muncul pada awal abad ke-19, sekitar 1803 sampai 1809. Berdasarkan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Proust, Dalton menyimpulkan melalui pemeriksaan empiris bahwa materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Atom sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Serta atom-atom dapat bergabung dalam perbandingan sederhana untuk membentuk senyawa. Pengertian. Teori atom Dalton menyatakan bahwa semua materi tersusun dari atom yang merupakan partikel terkecil, tidak dapat dibagi lagi, dan tidak dapat dimusnahkan. Semua atom dari suatu unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang identik, dan senyawa terbentuk ketika atom-atom dari unsur yang berbeda bergabung dalam perbandingan tetap. Teori atom Dalton. Materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi, atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Latar belakang teori atom Dalton adalah pengembangan pemikiran filsuf Yunani kuno dan didukung oleh hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Proust. John Dalton mengamati bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Atom sejenis memiliki sifat yang sama, dan atom-atom bergabung dalam perbandingan sederhana membentuk senyawa. Contoh soal teori atom Dalton. Menurut teori atom Dalton, apakah yang dimaksud dengan atom? A. Partikel bermuatan negatif yang tersebar dalam bola bermuatan positif. B. Partikel yang tidak dibagi lagi, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan. C. Partikel yang memiliki inti atom dan elektron yang mengelilinginya. D. Partikel yang dapat berubah menjadi energi. Jawabannya B. Partikel yang tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan. Kesimpulannya, teori Dalton membuka jalan bagi pemahaman modern tentang struktur materi. Gagasan bahwa senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom sederhana memberikan penjelasan logis atas banyak reaksi kimia. Walaupun beberapa poin, seperti anggapan atom tidak dapat dibagi, akhirnya terbukti keliru. Teori ini tetap sangat berpengaruh. Dalton juga memperkenalkan simbol-simbol kimia sederhana untuk mewakili atom. Dengan demikian, teori atom Dalton menjadi fondasi penting dalam perkembangan ilmu kimia. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.